Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah pagi ini kita masih bersama guru-guru kita yang tercinta. Masya Allah. Masih ada juga Nas Indonesia. Masya Allah. Dan insya Allah kita akan mulai pelajaran hari ini. Tapi jamaah, sebelum kita mulai masuk tema hari ini, mari sama-sama kita doakan untuk para pasien corona supaya segera diangkat penyakitnya dan supaya wabah corona segera berakhir seperti sedia kala. Semuanya bisa bekerja lagi, belajar dan bisa semuanya kembali normal lagi. Amin ya robbal alamin. Ngomongin tentang pasien corona nih pasti semuanya Ustadz, pasti kita panik. Pasti kita khawatir, tapi kuncinya adalah katanya jangan panik. Ya, Itu yang paling penting. tapi Khawatir jangan boleh, panik. tapi jangan panik. Kenapa? Karena para ahli medis semua sudah turun tangan. Insya Allah virus corona itu mungkin bisa segera dibendung. Semuanya bisa kembali lagi seperti sedia kala. Makanya pagi hari ini jamaah untuk mengapresiasi para ahli medis yang sudah mencurahkan waktu dan tenaganya. Kita akan membahas sesuai tema kita hari ini yaitu terima kasih kepada pejuang medis. Masya Allah. Jamaah. Masya Allah. Pagi hari ini terima kasih guru-guru kita yang tercinta dengan keadaan seperti ini. Masih mau memberikan manfaatnya, ilmunya dan menjadi obat buat rohani kita. Masya Allah. Nah sekarang saya mau nanya sama yang di sebelah kiri saya dulu yang paling dekat. Ustadz Aja Bendri. Masya Allah. Fatherman apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sehat selalu semuanya insya Allah ya. Amin. Kita sekarang sedang dihadapkan situasi di mana virus corona kan merebak di negeri kita ini bahkan di seluruh dunia Ustadz. Dan virus corona kan menyerang tubuh kita sehingga kan imun tubuh kita tuh kita juga jadi gampang sakit. Dan akhirnya kita terjangkit yang namanya virus corona. Nah aku pengen tahu nih kalau dari ilmu Tibun Nabawi ada nggak sih cara mempertahankan atau bikin imun kita itu menjadi lebih kuat Ustadz Aja Bendri? Iya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalam ala rasulillah wala alihi wasahbihi wa mawala wa ba'd. Pemirsa di rumah dan juga para guru semua serta timnas. Berbicara tentang imunitas tubuh, tentang masa Tibun Nabawi sebenarnya Ustadz Febri yang harusnya lebih bisa menyampaikan. Tapi beliau guru kita ini juga mungkin berhalangan hadir. Tapi kita sebagai seorang kepala keluarga, para ayah harus memahami bahwa kesehatan fisik itu termasuk bagian dari tugas dari seorang ayah. Memastikan bahwa anaknya, bahwa istrinya sehat lahir dan batin. Kenapa? Karena bagian dari tanggung jawab ayah adalah memberikan nafkah dan nafkah termasuk adalah bagian dari fisik yang diberikan. Nah, imunitas tubuh ini bagian menjaga kesehatan di mana kita tahu bahwa jangan sampai kita melupakan bahwa Rasulullah sudah memberikan resep. Ya, Rasulullah sudah memberikan tahu bagaimana cara menjaga imunitas tubuh tersebut. Karena Rasulullah ini manusia yang paling sehat di muka bumi ini. Kenapa paling sehat? Karena seumur hidup Rasulullah cuma 2 kali sakit. Ya 2 kali sakit itu pun bisa kita lihat sakitnya karena faktor luar kan. Faktor pertama Rasulullah pernah sakit karena pernah diracuni ya oleh salah satu wanita Yahudi Zainab ya. Dan yang kedua pernah juga diberikan sihir oleh seorang lelaki Yahudi yaitu Labid. Labid ini memberikan yang namanya sihir dan Rasulullah sempat merasakan sakit. 2 hal ini faktor eksternal bukan dari dalam tubuh Rasulullah. Tapi bukti kesehatan Rasulullah bisa kita lihat dari mana lagi? Rasulullah bisa kita lihat saking kuatnya perintah perang itu dilakukan di umur 55 tahun. Jihad yang sejatinya menjadi bagian penting dari agama Islam justru turun di saat Rasulullah berusia 55 tahun. Ini kan umur-umur pensiunan tentara ya. Tentara pensiun di umur 55 seharusnya dia mundur ke belakang alias berada ngomong cucu, berada di rumah justru ditugaskan perang. Nah Rasulullah umur 55 justru tugas perang dan perang dicatat yaitu Ghazwah, ada 2 jenis perang, Ghazwah dan Syariah. Ghazwah itu perang pimpin Rasul dan Syariah perang yang dipimpin oleh para sahabat. Nah yang dipimpin Rasul itu 28 kali.
28 kali dari umur 55 sampai 60 tahun, kurang lebih 5 tahun Rasulullah memimpin perang. 28 kali, berarti rata-rata dalam 2 bulan sekali Rasulullah melakukan yang namanya perang. Berarti ini membuktikan kesehatan Rasulullah dari sisi fisik. Nah apa? Yang pertama Rasulullah selalu menjaga kebersihan. Ini penting di rumah, apalagi di saat wabah sekarang seperti ini, kebersihan yang ada itu diperhatikan ya, termasuk tadi saran dari para ahli medis untuk cuci tangan, untuk menjaga yang namanya bagaimana adab saat bersin, adab saat batuk ya, bagaimana tidak memberikan wabah kepada orang lain. Yang kedua Rasulullah selain menjaga kebersihan, karena kebersihan kita tahu at-tahuru syatrul iman, mulai dari kebersihan badan, mandi, bahkan bersuci, istinja, ini bagian dari cara bagaimana menjaga kesehatan. Yang kedua, minum-minuman yang berikan multivitamin dan menyehatkan, mulai dari madu. Dan ini saya sudah ada stoknya di rumah juga, saya siapkan. Ada stok gitu ya, nggak usah sebut merek, nggak boleh. Ya. Yang kedua ada juga misalnya berkaitan dengan herbal ya, itu juga dipersiapkan. Rasulullah meminum susu kambing, dan susu memang salah satu yang diajarkan sebagai bagian dari imunitas tubuh. Ini bagian buat anak-anak. Yang ketiga adalah bagaimana istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dilakukan Rasulullah itu tidak berarti banyak, tapi saat lelah jangan paksakan. Kalau dari beberapa kitab Tibun Nabawi jelaskan Rasulullah itu sampai 3 kali istirahat dalam sehari, tapi berkualitas ya. Salah satunya ba'da isya sampai malam hari sampai jam 12 jam 1, setelah itu bangun tidur lagi 15 menit sebelum subuh, tidur ayam istilah kita. Setelah itu tidur khailulah, tidur di siang hari sekitar setengah jam. 3 kali itu totalnya sekitar 5 jam, membuktikan kualitas istirahat Rasulullah SAW. Itu artinya para ulama menyebutkan, termasuk Ibnul Qayyim kitab Zadul Ma'ad, jangan pas sudah capek banget baru tidur, malah rusak metabolisme tubuh. Yang benar sudah capek istirahat sebentar bangun, itu memberikan kesehatan untuk tubuh supaya tidak diforsir. Nah itu salah satunya diajarkan oleh Islam, dan ini bagian bagi para orang tua, para ayah mengajarkan kepada anak dan istrinya. Masya Allah. Tadi Ustadz bilang kebersihan dulu yang paling penting. Betul. Yang dalam Islam sendiri kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul, ya Ustadz ya. itu yang penting. Jadi minum susu kambing juga, Iya, jangan ada di rumah, madu, madu. gitu Kalau ya. bisa stok dari sekarang, tapi Iya. jangan nimbun ya. Nauzubillahi min dzalik. Iya. Terus mulai menjaga kesehatan, Iya. tidur yang cukup. Masya Allah. Nah kalau Ustadz mau